Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita doakan kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian penulis kitab ini, penulis kitab syarah ini yaitu Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Arundi juga. Kemudian kita doakan juga kepada guru-guru kita, para kiai kita, semoga Allah meridhai beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang kitab Al-Hikam. Al-Hikam Al-Athaiyah. Apa itu kitab Al-Hikam Al-Athaiyah? Kitab Al-Hikam Al-Athaiyah yaitu adalah kitab yang cukup populer di Indonesia, ya. Di pondok-pondok pesantren banyak dikaji kitab Al-Hikam Al-Athaiyah ini. Bahkan menurut referensi yang saya baca di buku IMM atau Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di buku yang berjudul Kelahiran yang Dipersoalkan, di halaman 35, di situ dijelaskan bahwa kitab Al-Hikam itu merupakan salah satu kitab yang sering dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana beliau adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Begitupun juga informasi yang saya dapat dari kawan saya, beliau menceritakan pula bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang sering kita dengar panggilannya beliau adalah almarhum Gus Dur, ya. Itu juga menjelaskan bahwa kitab Al-Hikam ini merupakan inspirasi dari berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, atau dalam kata lain Nahdoh. Kata An-Nahdoh, Nahdlatul Ulama. Nahdoh itu artinya bangkit. Ya, bangkit ini diambil pula dari cuplikan kitab Al-Hikam. Ya, di sini saya tunjukkan di pasal ke-43. Ya, bisa kita lihat di sini di pasal 43. Kita cari dulu pasal 43. Ya. Pasal 43 di sini. Ya, kita perbesar. Ya, yang atas itu silakan dibaca. La tashab. Janganlah kalian berteman. Man la yunhiduka haluhu, yaitu barang siapa yang tidak membangkitkan keadaannya tidak membangkitkanmu. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan tidak menunjukkan kepada Allah maqaluhu, ucapannya, atau ucapannya tidak menunjukkanmu pada Allah. Intinya di pasal ini dijelaskan bahwa mencari teman itu harus pilih-pilih. Kenapa? Karena jika kita tidak memilih teman atau salah memilih teman, maka perjalanan kita menuju Allah atau mencari ridho Allah di sini akan gagal. Ini pentingnya teman. Lalu bagaimana orang-orang yang kurang baik, misalkan seperti itu? Ya, yang kurang baik ya mencari yang lebih baik. Yang sudah baik mencari yang lebih baik lagi. Dan insya Allah Allah akan selalu menunjukkan orang yang lebih baik dari kita jika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan tulus. Seperti itu. Jadi itu adalah panduan kita mencari ridho Allah seperti itu. Namun jika ada orang yang kurang baik atau menurut kita kurang baik kemudian menganggap kita temannya, ya
kita tidak boleh menolak karena berarti dia orang baik juga. Orang yang ingin menjadi lebih baik berarti orang baik. Seperti itu. Jadi kita juga tidak perlu menolak jika ada yang ingin berteman dengan kita. Seperti itu. Bahkan lebih luar biasa lagi kita memaafkan musuh kita. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi karena ini adalah akhlak yang mulia dan kita sama-sama berusaha atau berjuang menuju akhlak yang mulia tersebut, memaafkan musuh kita. Nah, dan hendaknya kita sebagai seorang muslim itu juga memang berprasangka baik. Berprasangka baik, insya Allah orang yang di samping kita itu lebih baik dari kita. Alangkah ruginya jika kita merasa ada orang yang lebih buruk dari kita. Ini berarti kita merasa lebih baik dan ini adalah bentuk kesombongan juga. Jadi maksudnya dalam pasal ini adalah bukan kita menghindari masyarakat atau menganggap orang yang lebih buruk itu harus dijauhi, bukan seperti itu. Namun jangan dianggap sebagai teman kita kalau kita yakin seseorang itu memang perbuatannya buruk. Biarlah dia menganggap kita temannya, tapi kita jangan menganggap dia temannya. Maksudnya jangan menganggap dia teman kita adalah sadari bahwa kita suatu saat akan berpisah dengan dia. Kalau dia tidak berubah dengan keburukannya, maka kita akan berpisah dengan dia. Kalau tidak berpisah di dunia, maka di akhirat akan berpisah. Nauzubillahi min dzalik. Intinya kita fokus terhadap perbaikan diri kita dengan cara apa? Mencari orang yang yunhiduka haluhu. Dalam pasal ini yunhiduka haluhu. Yunhidu karena kebetulan saya belajar di jurusan sastra Arab ya. Yunhidu ini berasal dari kata nahado. Nahdoh itu bangkit. Nahdlatul ulama, kebangkitan orang-orang berilmu. Ya. Nahdoh yunhiduka, nahdoh. Jadi satu akar kata dengan Nahdlatul Ulama. Jadi seperti itu. Maka mari saya mengajak diri saya sendiri dan orang-orang yang menyimak video ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu sama, memiliki akidah yang sama, memiliki madhab yang sama, karena semua madhab itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita bersatu, mari kita rukun, mari kita menghargai perbedaan pendapat. Khilafiyah dalam masalah fikih, masalah furu' atau cabang, mari kita sikapi dengan bijak dan tidak perlu kita mengolok-olok, memaksakan kehendak atau menghidup-hidupkan perpecahan. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menghidup-hidupkan perpecahan karena ini merupakan cara setan untuk memecah belah umat muslim. Seperti itu. Jadi mungkin sekilas pemaparan dari saya sebagai perkenalan. Kita kembali pada kitab Al-Hikam ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kitab Al-Hikam ini adalah kitab yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini merupakan guru dari gurunya Kyai Haji Ahmad Dahlan dan merupakan guru dari gurunya Kyai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Seperti itu. Maka mari kita mempelajari kitab ini yang katanya kitab ini sulit. Kalau menurut saya tidak ya. Sulit itu kalau kita tidak mau mempelajari dengan sungguh-sungguh itu pasti sulit. Tapi kalau kita berjuang, sabar, dan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dengan izin Allah, semua urusan menjadi mudah dan Allah selalu memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya kurang lebih adalah barang siapa yang berjuang di jalan kami, akan kami tunjukkan solusi dari kami. Seperti itu.
Intinya seperti itu. Bisa dipastikan lagi di tafsirnya, di penjelasan-penjelasan para mufassir mengenai ayat tersebut. Tapi intinya adalah jika kita berjuang, insya Allah Allah akan memberikan taufiknya dan memberi kita kemudahan dalam mempelajari ilmu ini. Jadi Kitab Al-Hikam ini merupakan salah satu kitab yang mempelajari ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Saya sederhanakan saja, tasawuf itu artinya ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan jika kita belum mampu, maka fa'innahu yarok. Sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi inti dari ihsan itu adalah musyahadah atau seakan-akan kita memandang Allah. Jika kita tidak mampu musyahadah, maka hendaknya kita menjalankan atau mempelajari atau berjuang untuk menuju muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa dilihat Allah. Nah, ini muraqabah. Ini kita harus berjuang menuju itu melalui apa? Belajar ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini hendaknya memang dipelajari melalui guru yang paham. Jika tidak, maka dikhawatirkan pemahamannya keliru dan dia terjebak menjadi orang yang zindik. Apa itu zindik? Zindik itu meninggalkan amal. Artinya dia tidak beramal. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau menjalankan perintah agama karena merasa dia sudah dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah sehingga dia bebas, tidak masalah jika meninggalkan kewajiban. Ini adalah pemahaman yang sesat, ya, pemahaman yang salah. Dan ini harus kita luruskan sebagai generasi muslim, baik itu dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, atau dari organisasi manapun. Jika dia merupakan seorang muslim, hendaknya dia mencegah kemungkaran. Di antaranya adalah ajaran-ajaran yang mengajak kita untuk meninggalkan syariat Islam. Ini adalah ajaran yang sesat, ya. Ini adalah kelompok zindik, tidak mau sholat, tidak mau puasa. Ini adalah kelompok yang sesat. Namun jangan pula kita mengucapkan kepada orang yang kita yakini sesat tadi, kamu sesat, kamu kafir. Ini juga tidak baik. Artinya kita juga tidak berakhlak. Karena kalau kita ucapkan seperti itu, dia malah kabur. Akhirnya dia malah pergi dari kita, malah akhirnya dia putus asa dan merasa ya dia memang ajarannya benar, makanya kita menolak. Ya, jadi kita harus mengajak juga dengan baik, ya. Seperti itu. Dengan akhlak yang mulia, dan kita usahakan juga ucapan kita juga harus lemah lembut. Itulah kenapa orang-orang yang mengajak di jalan Allah atau dai atau pendakwah itu memang sebaiknya tidak misuh, ya. Sebaiknya tidak misuh. Kenapa? Karena kalau dia misuh, ya dikhawatirkan nanti yang dipisui tadi atau yang diumpat tadi, yang mendapat kata-kata kasar tadi, dia akan kabur karena dia takut kepada kita. Dan memang sebaik-baik akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang lemah lembut dan saling menyayangi di antara sama manusia. Jadi seperti itu. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini merupakan salah satu ulama syariat, ulama tarekat juga. Beliau adalah guru dari tarekat Syadziliyah. Apa itu tarekat Syadziliyah? Tarekat Syadziliyah itu adalah tarekat yang dulu didirikan oleh Syekh Abul Hasan Asyadzili. Ya, Syekh Abul Hasan Asyadzili ini siapa? Beliau ini adalah orang yang alim, soleh. Beliau adalah pakar Al-Quran, pakar hadis, dan lebih jauh dari itu beliau adalah seseorang yang diyakini memiliki akhlak yang mulia, karena memang seluruh akhlak yang mulia itu disandarkan pada para nabi, dan teladan kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi
Nah, meskipun saya di Muhammadiyah, tapi saya tidak anti dengan tasawuf. Karena salah satu pendahulu kita, Buya Hamka, kita pahami atau kita mengenal beliau sebagai ulama juga. Beliau mengarang kitab tentang tasawuf modern. Nah, ini juga bagian dari ilmu tasawuf modern. Maka orang Muhammadiyah tidak boleh anti dengan tasawuf, apalagi orang NU. Tidak ada orang NU yang anti dengan tasawuf. Namun tadi berhati-hatilah, ciri-ciri tasawuf ajaran tasawuf yang benar adalah tasawuf yang berasal dari Al-Quran dan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak ada tasawuf yang benar itu mengajarkan untuk meninggalkan sholat. Sudah makrifat kemudian meninggalkan sholat. Ini bukan tasawuf ya, ini zindik namanya. Harus bisa membedakan mana tasawuf, mana zindik. Zindik itu tidak mau sholat, tidak mau puasa, karena merasa sudah dekat dengan Allah. Ini ajaran sesat ya. Tidak boleh mengikuti yang seperti itu. Walaupun dia dianggap wali atau dianggap orang yang suci, orang yang dekat dengan Allah, jangan tertipu ya. Jangan tertipu. Tetap kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana teladan-teladan kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, NU dan Muhammadiyah. Di luar dari NU dan Muhammadiyah, karena kami belum mendalami, maka kami berprasangka baik, kita berhusnudzon, semoga mereka juga benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dalam ucapan, perbuatan maupun akhlak kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Jadi seperti itu. Tarekat itu adalah metode. Biasanya tersistem, ada mursyid, ada murid. Mursyid ini gurunya, murid ini adalah yang belajar kepada gurunya tadi atau mursyidnya tadi. Seperti itu. Namun di Muhammadiyah tidak ada konsep mursyid dan murid, karena Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam ya, bukan tarekat, bukan torekot. Organisasi Islam yang mana tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan berusaha menerapkan Islam yang sebenar-benarnya. Namun kita tidak anti juga dengan tasawuf, kita belajar dari ahlinya. Dan ahli dari kitab Al-Hikam ini adalah orang-orang yang berada di tarekat Syadziliyah atau torekot Syadziliyah itu. Jadi seperti itu. Nah, tidak semua orang wajib masuk tasawuf ya. Tidak semua orang wajib masuk tasawuf. Ini merupakan pilihan mereka. Namun di Muhammadiyah sendiri memang tidak berafiliasi ya, tidak berafiliasi atau tidak terikat dengan tarekat manapun. Muhammadiyah ini adalah penerus-penerus Kiai Haji Ahmad Dahlan yang intinya adalah menerapkan Islam sebenar-benarnya, seperti itu. Ya, langsung saja di sini karena kita sudah mengetahui siapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah seorang sufi ya. Sufi di sini dalam artian orang yang melaksanakan ihsan atau muhsin. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah banyak menjelaskan tentang muhsinun, mukminun, muslimun ya. Itu istilahnya kalau mereka sudah menerapkan Islam, iman, dan ihsan secara utuh atau secara kamil atau sempurna, maka masyarakat pada zaman itu biasa menyebutnya dengan sufi. Nah, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Jadi seperti itu. Tasawuf itu kalau dijelaskan dalam salah satu kitab yang pernah kami tulis ya, alhamdulillah, ada sebuah kitab yang kami tulis mengenai syarah tentang kitab tasawuf juga.
Di situ dijelaskan bahwa at-tasawufu innat tasawufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf itu adalah adab. Sopan santun, tata krama kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh makhluk di alam semesta ini, dan terutama kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan tetangga-tetangga kita. Itu yang diajarkan pada kami, dan itu pula ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Maka jika ada perbedaan di antara kita, antara NU dan Muhammadiyah, antara tarekat dan tarekat lain, karena tarekat ini juga banyak, madhab juga banyak, ilmu juga luas, maka jangan kita memperuncing perbedaan itu dengan saling mengolok-olok atau saling memperdebatkan kebenaran masing-masing. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus sama-sama tawaduk atau saling menghargai ya. Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri berarti menghinakan diri. Tidak boleh rendah hati. Karena kita semua tidak tahu siapa yang lebih dekat pada Allah, siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, siapa yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini merupakan ulama yang berasal dari Iskandar atau Mesir. Ya, Iskandaria, Mesir. Beliau juga dimakamkan di Kairo, meninggal di Kairo, Mesir juga. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini merupakan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mengkaji pasal 1 di sini. Pasal pertama, jika ada yang belum memiliki PDF ini boleh mendownload langsung. Ya, memang sebaiknya memang al-afdol yang utama itu adalah berjumpa. Namun jika memang kondisi sekarang tidak memungkinkan, apalagi ada virus corona seperti ini, maka kajian tasawuf yang kita adakan secara online ini juga semoga tidak mengurangi keberkahan yang ada, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada yang saya sampaikan ini misalkan kurang atau salah atau kurang tepat, ya saya pribadi mohon maaf. Karena saya juga masih belajar, saya juga masih dalam proses menimba ilmu. Seperti itu. Namun karena masyarakat sangat membutuhkan pemaparan yang gamblang tentang apa itu tasawuf, apa itu Muhammadiyah, apa itu NU, apa itu Nahdlatul Ulama, apa itu Sufi, apa itu Kitab Al-Hikam, maka dengan izin Allah dan ridho para guru kita, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jika ada yang kurang atau salah, saya pribadi saya mohon maaf. Silahkan dikembalikan pada pemahaman yang benar atau ikuti pemahaman yang benar. Jika ada pemahaman saya yang salah, maka tinggalkan saya dan ikuti pemahaman yang benar, karena kita sama-sama belajar dan semoga Allah memberi petunjuk. Namun mari kita berprasangka baik kepada sesama muslim. Jangan-jangan yang kita anggap salah itu adalah benar. Dan jangan-jangan yang kita anggap benar itu adalah salah. Itulah pentingnya ilmu. Maka kita buka kajian ini secara ilmiah. Bukan untuk perdebatan, tapi untuk menyadari betapa kita sangat membutuhkan Allah. Betapa kita sangat hina
jika bukan Allah yang memuliakan kita. Intinya seperti itu. Maka jika kita masih suka menyalahkan orang lain, masih suka mencela orang lain, masih suka mengingat-ingat keburukan orang lain, padahal kebaikannya sangat banyak, ya ini adalah tanda-tanda bahwa kita perlu belajar lagi, perlu mengkaji ilmu lagi, karena ilmu itu sangat luas. Maka dengan usia kita yang terbatas ini, mari kita sedikit demi sedikit mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan jangan percaya orang yang tidak tahu ilmu tasawuf kemudian menilai bahwa tasawuf itu sesat. Atau tasawuf itu berasal dari non-Islam. Ini juga pendapat yang sangat-sangat lucu ya. Terlihat sekali bahwa beliau berarti belum benar-benar belajar tasawuf atau mungkin mendapatkan sumber yang salah. Maka mari kita pelajari tasawuf yang benar. Tasawuf yang benar ini ada kitabnya, di sini dijelaskan di kitab Al-Hikam. Kita bisa mendownload langsung. Di perpustakaan juga banyak. Bahkan syarah terhadap kitab Al-Hikam ini juga sangat-sangat banyak. Ada Syekh Yusri di YouTube. Ada Syekh Ali Al-Buti. Maksud saya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau menulis kitab syarah tentang ini juga di YouTube juga ada. Kemudian Syekh Ali Jum'ah juga salah satu mufti di Mesir. Juga beliau juga membuat syarah tentang kitab Al-Hikam. Banyak sekali ulama-ulama kita yang menjelaskan kitab Al-Hikam ini. Dan ilmu Allah sangat luas ya. Maka kita berusaha mengambil semampu kita. Karena jika kita memaksakan diri padahal kita tidak mampu, itu juga termasuk tidak tahu diri. Jadi seperti itu, kita harus berhati-hati. Nah, di pasal pertama ini, qala Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu ta'ala, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau, berkata, Al-Hikmah al-ula min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Saya ulangi lagi, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Yang artinya di antara tanda-tanda kita bergantung kepada amalan itu adalah berkurangnya ar-raja atau harapan kita ketika terjadi ketergelinciran atau zalal. Ini salah satu ungkapan yang fenomenal dan ditujukan kepada ahli maksiat. Siapa itu ahli maksiat? Ya mari kita introspeksi diri. Siapa itu ahli maksiat? Ahli maksiat itu adalah orang yang merasa bahwa dia lebih hebat dari Allah. Ini ahli maksiat. Meskipun ibadahnya banyak, tapi kalau dia merasa lebih baik atau lebih hebat dari Allah, ini dia termasuk ahli maksiat. Jadi pasal ini ditujukan pada ahli maksiat. Siapa ahli maksiat? Mari kita bercermin. Dengan kita bercermin kita akan melihat kekurangan kita sendiri. Nah, ketika kita berani mengakui bahwa kita adalah ahli maksiat, di sini pasal ini berfungsi. Mari kita posisikan diri kita sebagai ahli maksiat, kemudian kita mendapatkan khitab atau penjelasan dari pasal ini. Saat terjadi ketergelinciran atau saat kita tergelincir dalam maksiat atau merasa sombong, merasa lebih hebat dari Allah, maka biasanya kita ketika sadar kita kemudian putus asa, sedih, dan merasa saking buruknya kita merasa takut kepada Allah sampai akhirnya tidak mau menuju Allah. Ini adalah salah satu ciri orang yang bergantung pada amal. Jadi seperti itu. Kita terjebak dalam maksiat, kemudian kita merasa dengan amalan kita itu Allah tidak akan memaafkan kita, Allah tidak akan mengampuni kita. Ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan.
Karena apa? Karena harapan yang benar atau rojak yang benar itu tetap harus kuat meskipun kita dalam keadaan maksiat, kita harus tetap yakin bahwa ampunan Allah sangat luas. Saya ulangi lagi, meskipun kita berada dalam keadaan maksiat, kita harus yakin sepenuhnya bahwa ampunan Allah sangat luas. Begitupun juga ketika kita sangat-sangat taat. Ini kebalikan dari pasal ini, pemahamannya harus kita jelaskan juga agar utuh. Meskipun kita orang yang sudah sangat taat, maka kita juga tetap harus takut pada Allah. Takut jangan-jangan kemaksiatan yang tidak kita ketahui, saya ulangi lagi, kemaksiatan yang tidak kita ketahui itu justru yang akan mencelakakan kita. Karena kita tidak tahu. Yang kita tahu kita taat. Nah, ketidaktaatan kita kan kita tidak tahu. Kurang adabnya kita juga kurang tahu. Kita merasa sholat, tapi adab kita kepada Allah saat sholat itu kurang baik. Atau setelah kita sholat kita merasa lebih baik dari orang lain, kemudian adab kita juga kurang baik. Nah, ini termasuk maksiat juga. Jadi yang sudah taat itu saja masih kadang dinilai Allah sebagai ahli maksiat. Apalagi yang jelas-jelas maksiat. Nah, gimana itu kan? Nah, tapi itu jangan sampai membuat kita putus asa. Karena kita masuk surga bukan karena amalan kita. Hakikatnya seperti itu. Kita masuk surga karena Allah. Karena rahmat Allah. Sebuah hadis menjelaskan, silakan dikaji di kitab-kitab hadis, karena kita sekarang sedang mengkaji kajian tasawuf. Mungkin di lain kesempatan jika kita mengkaji kajian hadis bisa kita teliti juga sahih dhaifnya, kemudian periwayatnya siapa dan sebagainya. Namun untuk kesempatan kali ini saya ambil kesimpulannya saja bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya atau pernah berkata, bersabda, tidak ada yang masuk surga di antara kalian kecuali karena rahmat Allah. Atau dalam kata lain, tidak ada amalan kalian yang menyelamatkan kalian. Tidak ada amalan kalian yang menyelamatkan kalian. Kemudian para sahabat heran dan bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau juga ya Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, benar. Kecuali Allah memberiku atau melimpahiku dengan rahmat atau kasih sayangnya. Artinya yang memasukkan kita pada Allah, maksudnya yang memasukkan kita pada surga itu adalah Allah. Murni kasih sayang Allah. Karena kalau benar-benar ditimbang, dosa kita itu pasti membuat kita tidak layak masuk surga. Tapi karena Allah sayang pada kita, rahmat Allah atau kasih sayang Allah itu sangat luas yang membuat kita akhirnya selamat. Maka kita menjadi layak masuk surga karena Allah, bukan karena amalan kita. Jadi bukan amalan kita yang menyelamatkan kita. Sebanyak apapun amalan kita, kalau itu ditolak Allah, apa yang bisa kita banggakan? Atau seburuk apapun dosa kita, kalau Allah memaafkannya, mudah bagi Allah untuk memasukkan kita pada surga, seburuk apapun amalan kita. Itu hakikat. Namun, dalam kitab suci Al-Quran, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga karena amalan kalian. Nah, ini kesannya ada kontradiksi ya kan. Masuklah kalian dalam surga karena amalan kalian. Bi amalikum. Bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Kata bi di sini ini bi sababiyah.
Jadi bi yang menunjukkan sebab. Artinya secara syariat itu ada sebab akibat. Dan terkadang Rasulullah SAW itu menjelaskan hakikatnya atau realitasnya, kenyataannya. Sedangkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan syariatnya atau sebab akibatnya. Jadi syariat itu Islam, hakikat itu ihsan. Seperti itu. Islam, iman, ihsan itu juga ada di kajian hadis, biasanya di kitab Arba'un Nawawi atau Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Bisa kita pelajari di lain waktu, tapi intinya ini sudah masyhur ya, hadis masyhur tentang Jibril mengajarkan Islam, iman, dan ihsan. Jadi Islam itu adalah syariat, iman itu adalah tarikat, kemudian ihsan ini adalah hakikat. Saya ulangi lagi, Islam ini adalah syariat, iman ini adalah tarikat atau metode. Thariqah itu metode. Kemudian yang ketiga, ihsan atau hakikat. Atau dalam kata lain, menurut guru saya adalah syariat itu adalah kamu menyembah Allah. Saya ulangi lagi, syariat itu adalah kamu menyembah Allah. Tarekat itu adalah kamu menuju Allah. Menuju Allah, hanya Allah yang kamu tuju. Kemudian hakikat itu adalah kamu menyaksikan Allah. Seakan-akan memandang Allah. Seakan-akan Allah di depanmu. Seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Ini makom atau tingkatan-tingkatan dalam agama kita. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Seperti itu. Ini proses. Dan kita semua bergerak menuju itu dan semoga Allah memberi kita kemudahan. Nah, Islam atau ajaran agama kita ini adalah antara syariat dan hakikat. Antara zohir dan batin. Antara yang tampak dan yang tersembunyi. Syariat mengajak kita untuk menyembah Allah melalui fisik badan kita. Sedangkan hakikat ini adalah sir atau rahasia dalam diri kita yang terdalam, bahwa Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu. Ini adalah sir atau hakikatnya segala sesuatu. Saya ulangi lagi, syariat ini adalah ibadah secara badaniyah, secara fisik. Kemudian hakikat ini adalah sir atau rahasia terdalam dalam hati yang terdalam, yang mana itu sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu ini adalah terjadi karena kekuasaan Allah. Seperti itu. Nah, terkadang Rasulullah SAW itu menjelaskan hakikat. Al-Quran menjelaskan syariat. Namun kadang sebaliknya, kadang Al-Quran menjelaskan hakikatnya, Rasulullah SAW menjelaskan syariatnya. Karena kita harus seimbang antara syariat dan hakikat. Di sini dijelaskan bahwa kita tidak boleh bergantung pada amal. Yang dimaksud di sini adalah hati. Hati kita jangan bergantung pada amalan kita, tapi bergantung pada Allah. Maksudnya apa? Amalan ini harus kita kerjakan, karena itu adalah syariat. Dan barang siapa yang meninggalkan syariat, dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan syariat, dia telah tergolong dalam golongan zindik, atau meninggalkan amalan, meninggalkan perintah Allah. Tapi kalau dia bergantung pada amalannya, atau menganggap amalannya itu segalanya, maka dia telah musyrik, telah berbuat syirik, karena dia menduakan Allah dengan amalannya. Jadi kalau kita meninggalkan amal secara keseluruhan, tidak bekerja, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, kita termasuk zindik atau orang yang tersesat. Kalau kita
mengandalkan amalan kita atau bergantung pada amalan kita melebihi keyakinan kita pada Allah. Dan merasa amalan itu yang membuat kita masuk surga atau masuk neraka, maka kita telah syirik, menduakan Allah dengan amalan kita. Yang benar bagaimana? Jalani sholat, jalani puasa, jalani haji, jalani semua yang diperintahkan Allah dengan kesadaran penuh bahwa itu dari Allah dan untuk Allah. Saya ulangi lagi, itu dari Allah dan untuk Allah. Artinya itu petunjuk yang Allah berikan pada kita, bukan karena usaha kita sendiri. Dan itu juga untuk Allah. Artinya kita niatkan untuk Allah, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari karomah atau kemuliaan atau keajaiban, bukan untuk mencari syuhroh atau popularitas, bukan untuk mencari sum'ah atau ingin didengarkan orang banyak, atau riya ingin dilihat orang banyak, atau untuk membangga-banggakan diri di antara orang lain, membangga-banggakan diri untuk menipu orang bodoh, jangan. Untuk membangga-banggakan ilmu kita di hadapan para ulama juga jangan. Ini adalah niat-niat yang salah, niat-niat yang buruk yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bergantung pada Allah, bukan bergantung pada amalan. Artinya ketika kita tergelincir, kita tetap harus yakin bahwa Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan mudah bagi Allah mengampuni kita. Dengan usaha, dengan kita berjuang juga. Di satu sisi kita berjuang, bukan hanya yakin tapi tidak berbuat apa-apa. Ini namanya zindik, tidak beramal tapi dia ingin selamat, kan aneh. Ya. Jadi ini amalan hati. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah amalan hati. Hati kita meskipun dalam keadaan maksiat tetap harus yakin bahwa Allah Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Namun saat Allah beri kemudahan untuk taat, kita tetap harus menjaga adab. Tetap harus takut pada Allah, tetap harus waspada karena Allah ini Maha Adil, Maha teliti, dan terkadang kita tidak tahu, kita merasa taat, tapi kemaksiatan kita yang sebenarnya lebih dominan atau lebih banyak kita lakukan maksiatnya. Nah, maka dari itu penting kita belajar ilmu syariat atau ilmu halal haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, baik itu dari Muhammadiyah, dari NU, dari seluruh organisasi muslim. Penting belajar ilmu syariat karena apa? Karena dengan belajar ilmu ini kita tahu apa yang Allah wajibkan pada kita dan apa yang Allah larang dan harus kita tinggalkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya atau jika ada yang salah, silahkan diingatkan. Boleh menghubungi saya secara pribadi, boleh berkunjung ke rumah. Tapi karena masih dalam keadaan corona ini, ya mungkin lain waktu jika sudah longgar. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.